الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yakni menjalankan salat fardu salat Jumat. Karena mereka yang bersyukur itu baiknya adalah hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'iha. Qala qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawma idhin. Qala antum yawma idhin kathir walakin takunu gutha'an ka gutha'is sayli yantazi'ul mahabata min qulubi aduwakum wa yaj'alu fi qulubikumul wahna. Qala qulna wa mal wahnu. Qala hubbul hayati wa karahiyatul maut. Artinya, akan datang suatu zaman umat lain memperebutkan kamu sekalian seperti memperebutkan makanan dalam hidangan. Lalu sahabat bertanya, apakah kami jumlahnya sedikit pada saat itu? Jawab Rasulullah, bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung di atas air yang ada di dalam lautan, yang dijadikan kelemahan jiwa. Lalu kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan jiwa ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu cinta dunia dan membenci kematian. Sungguh tepat isyarat yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya di atas, bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami disintegrasi, penurunan kualitas iman, ibadah-ibadah yang dilaksanakan hanya melepaskan beban kewajiban dan kegiatan rutinitas ritual tidak disadari sebagai sebuah kebutuhan, sehingga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari tidak lebih dengan orang yang tidak beriman, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh kegemerlapan dunia yang serba menggiurkan, ibarat buih yang terapung di atas lautan yang terhempas kemana-mana.
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dunia ini sebenarnya jika kita telusuri dari segi pengertian bahasanya yang terambil dari kata dana, yang artinya adalah dekat atau sebentar. Dari makna ini bisa dipahami bahwa dunia ini adalah suatu tempat yang dekat lagi sebentar. Hal ini dapat dirasakan ketika kita memakan makanan yang merasakan lezat dan pahitnya adalah hanya sampai pada tenggorokan. Saat sampai di perut tidak bisa dibedakan rasanya mana makanan yang lezat dan makanan yang tidak lezat. Itulah gambaran kehidupan di dunia. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan buatkanlah perumpamaan untuk mereka, yakni manusia. Perumpamaan kehidupan di dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu penyebab kehilapan manusia adalah karena kecintaan terhadap dunia. Orang yang sangat mencintai dunia, segala pikiran, pandangannya selalu diukur oleh perhitungan dunia. Bahkan kadang-kadang ada di antara umat Islam melaksanakan urusan akhirat bukan sebenarnya tujuan akhirat, akan tetapi hanya sebagai pengelabuan kepada orang lain untuk menggapai cita-cita dunia. Na'udzubillah. Bangsa kita yang notabene umat Islam terbanyak, yang tentu saja agama kita sangat mengharapkan perilaku umatnya berjalan sesuai dengan aturan agamanya. Tetapi sebuah pertanyaan adalah, mengapa persoalan bangsa kita banyak yang belum terselesaikan? Atau paling tidak ada titik terang menuju suatu perubahan perilaku, bahkan tampaknya masih memprihatinkan. Perilaku sebagian masyarakat kita, baik masyarakat maupun masyarakat pemegang kekuasaan yang sangat diharapkan bisa menegakkan aturan, tetapi justru mereka itu yang melanggarnya. Inilah budaya yang menggerogoti kehidupan bangsa. Mumpung ada kesempatan, kapan lagi dimanfaatkan kedudukan itu kalau bukan sekarang? Padahal jabatan itu sebenarnya hanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat langka lagi mahal. Ada orang yang mau berjuang akan tetapi selalu diukur dengan materi. Kalau tidak menguntungkan bagi dirinya, lebih baik bungkam atau diam daripada kedudukannya digeser. Memang dunia ini manis rasanya dan enak dipandang, maka manusia tertarik dengan betapa banyak manusia yang hanya memburu dunia dan setiap saat tidak mengenal waktu, siang, malam, panas, dingin, bahkan terbawa dalam mimpi. Padahal apa yang diburunya itu belum tentu menjamin dirinya untuk mendapatkan ketenangan. Karena betapa banyak orang yang punya harta yang melimpah, punya segala macam fasilitas mewah, tetapi justru hidupnya tidak tenang, tidak bisa dinikmati. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, agama Islam bukan melarang kita untuk mencarinya. Agama kita tetap memberikan peluang seluas-luasnya bagi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tidak melarang untuk kaya, akan tetapi cara mendapatkannya dan memanfaatkannya sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak menjadi segala-galanya. Demikian pula
Jangan meninggalkan dunia karena hanya terfokus kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita mensinyalir bahwa dunia adalah sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, bukan sebuah tujuan. Dunia adalah ladang amal, sedangkan akhirat adalah hisab atau perhitungan amal. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dunia ini dengan segala fasilitasnya yang kita seharusnya mengendalikan, bukan dia yang mengatur kita. Harta yang kita miliki janganlah ia yang mengatur dan memperbudak kita, karena mobil yang bagus setiap hari dilap dan dicuci, sementara diri kita, hati kita tidak pernah dibersihkan melalui dengan zikir-zikir kepada Allah atau dengan ibadah lainnya. Kalaupun dilakukan hanya dengan sangat terpaksa atau merasa malu dengan sesamanya. Padahal semestinya rasa malu itu jauh lebih didahulukan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada manusia. Karena seseorang yang malu pada Allah pasti juga malu terhadap manusia, tidak sebaliknya. Jadi harta itu yang kita yang mengaturnya dan memanfaatkannya, bukan kita yang dimanfaatkannya. Ketika umat Islam sangat mencintai dunia dengan sendirinya, pasti muncul sifat kedua, yaitu takut akan mati. Pertanyaannya yang muncul adalah, mengapa mereka takut mati? Padahal semua yang namanya makhluk pasti akan mati, sekalipun bersembunyi di balik batu dan besar, benteng yang tertutup rapat-rapat. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Orang takut mati mungkin karena takut meninggalkan hartanya, atau mungkin belum ada persiapan dalam menghadapi kematian. Padahal dalam firman Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ibrah dari ayat tersebut adalah bagaimana kita senantiasa berlomba untuk melakukan amal-amal soleh. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita hanya singgah sebentar di bawah pohon yang namanya dunia. Tujuan akhir adalah akhirat yang kekal, yang menuntut pertanggungjawaban adalah akhirat yang kekal. Apakah amal kebaikan yang kita lakukan atau justru sebaliknya? Hanya orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran, yang memahami dan mengamalkannya dengan sesungguhnya makna kehidupan ini, yang akan selamat hingga akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lah ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة